Shalom saudara, bersyukur buat segala kebaikan yang Tuhan telah nyatakan buat kita sampai saat ini. Bersyukur buat kehidupan yang masih Tuhan percayakan buat kita jalani sampai saat ini. Marilah saudara, kita siapkan hati kita untuk menyembah Allah kita yang kudus dan setia. Saat indah
Saat ini Tuhan, kami percaya bahwa rencana Allah mendatangkan kebaikan buat kami. Meski kami berjalan di jalan yang tidak mudah, namun Tuhan, tangan-Mu yang penuh kasih selalu menuntun kami sehingga kami tidak jatuh. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami di dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau bertahta atas ibadah kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, kita perlu ingat Tuhan selalu menyertai kapanpun dan dimanapun. Seperti firman-Nya dalam Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, Tuhan kita, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara untuk kebaikan umat yang dikasihi-Nya. Apa yang kau pernah dilihat mata,
kami yang di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan, kami boleh beribadah kepadamu dan pimpin untuk kami mau belajar firman Tuhan. Kami siap untuk menerima firman Tuhan. Lemah lembutkan hati kami agar kami siap juga untuk diarahkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersiap. Haleluya. Amin. Shalom jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar firman Tuhan dan juga sekaligus kita akan berjamaah kudus. Ya, mohon dipersiapkan juga untuk cawan maupun juga roti perjamuan supaya nanti ketika berlangsung semua dalam posisi yang siap. Ya. Mari kita belajar firman Tuhan. Saya ambil firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja pasal 13. 2 Raja-Raja 13 ayat 14 sampai 19. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia, katanya, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Dan berkatalah Elisa kepadanya, "Ambillah busur dan anak-anak panah." Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada raja Israel, "Tariklah busurmu." Lalu ia menarik busurnya. Tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja, serta berkata, "Bukalah jendela yang di sebelah timur." Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, "Panahlah." Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, "Itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap." Ya, cukup kali ini sampai di ayat 17 ya. Tolong tampilkan di slide ini ayat 17 saja. Ayat 17. Ya, ayat 17. Dari 2 Raja-Raja 13 ayat yang ke-17 ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kali ini saya mengambil tema seperti yang kalau semua bisa lihat di dalam ayat yang ada di situ dikatakan anak panah kemenangan. Diulang 2 kali ayat ini. Anak panah kemenangan. Kalimat anak panah kemenangan itu diulang 2 kali ya. Kisah ini sangat unik teman sekalian, karena kisah ini adalah kisah di mana penulis Raja-Raja itu menceritakan detail-detail dari kematian Elisa. Tetapi di dalam kisah kematian Elisa ini ternyata disisipkan, diceritakan tentang kemenangan yang akan dialami oleh Yoas. Dan ini unik Bapak Ibu. Kalau kita tahu, Anda bisa baca nanti setelah ibadah ini berlangsung bagaimana latar belakang dari 2 Raja-Raja 13 ayat sebelum dan sesudahnya ya. Sebelumnya dikatakan bahwa Yoas ini raja yang jahat. Raja yang jahat. Dan sejatinya karena kejahatan Yoas, Tuhan itu sudah menetapkan bahwa dia akan menghukum umatnya. Dia akan membuang orang Israel ke Babel. Nah, tetapi di tengah-tengah kegeraman hati Tuhan terhadap Israel dan pemimpinnya saat itu yaitu Yoas, ternyata Tuhan tetap masih menunjukkan kasih sayangnya, yaitu memberikan kemenangan. Bahkan sebenarnya di sini terbuka kesempatan bagi Yoas, kamu mau pengen menang berapa kali? Tetapi karena dia pukul, nanti Anda akan lihat di ayat berikutnya, dia pukul panah itu 3 kali, maka dia hanya menang 3 kali. Dia mau pukul itu 10 kali, dia mau pukul itu 7 kali, itu akan menentukan berapa kali dia akan menang. Nah, Bapak Ibu, cerita ini pun juga akan berlanjut. Nanti setelah kisah mengenai kemenangan Yoas ini ada kisah bahwa ketika suatu saat ada
jenazah yang sedang diusung, ya, diusung, kemudian karena saking ketakutan ternyata ada musuh yang lewat, jenazah ini dilemparkan ke kubur Elisa. Dan ternyata ketika jenazah itu menyentuh tulang-tulang Elisa yang telah mati, terjadi mujizat kebangkitan. Jadi perikop 2 Raja-Raja 13 ini menunjukkan betapa dahsyatnya kasih Tuhan. Dia memberikan kemenangan, dia juga menyatakan mujizat kebangkitannya, yaitu bahkan lewat benda yang mati, yaitu tulang Elisa. Nah, Bapak Ibu, kisah ini terjadi ketika orang Israel ada dalam penjajahan. Mereka masih mengalami krisis penjajahan. Mereka juga sering mengalami kelaparan, krisis ekonomi. Mereka sering mengalami yang namanya kematian karena pedang, kematian juga karena penyakit, bahkan juga karena krisis dan terjadi kelaparan. Tetapi di tengah segala situasi yang tidak mudah saat itu, Tuhan masih bermurah hati memberikan kemenangan dan menyatakan mujizat kebangkitan. Dan ketika saya renungkan firman Tuhan ini, saya menemukan gambaran dari kasih Tuhan Yesus yang membangkitkan, yang memberi kemenangan. Ya, dan dari kisah ini juga ditegaskan bahwa semua kemenangan, semua pemulihan, segala kebangkitan yang terjadi itu karena Tuhan. Memang ada bagian dari sisi manusiawi kita sebagai orang percaya. Di sini kisah ini menyatakan Yoas kuncinya juga. Tuhan sediakan kemenangan dan Yoas yang akan sedikit banyak juga menentukan mau menang berapa kali. Ada sisi manusiawinya yang akan menentukan kasih kemurahan Tuhan. Sejauh mana kemenangan, sejauh mana pemulihan. Dan semua ini berhubungan dengan satu kata yang bernama afek, Bapak Ibu. Perhatikan di sini bahwa bagian terakhir dari ayat 17 dikatakan engkau akan mengalahkan Aram di afek sampai habis lenyap. Engkau akan mengalahkan Aram di afek. Kemenangan itu akan terjadi di afek, ya. Kemenangan itu terjadi di afek. Kenapa afek? Ketika saya menelusuri kenapa harus afek, kenapa nggak kota lain? Saya menemukan ketika saya bandingkan dengan ayat yang lain yang menunjukkan kata afek, ya, ada beberapa hal yang harus dilihat dari afek, dan ini menjadi peringatan, menjadi pembelajaran bagi kita semua. Peringatan yang pertama, afek itu bicara soal diam, bicara soal pasif. Mari kita lihat Hakim-Hakim 1 ayat 31 dan 32. Hakim-Hakim 1 ayat 31 dan 32. Ya. Saya ditampilkan di slide. Hakim-Hakim 1 ayat 31. Suku Asyer tidak menghalau penduduk aku, penduduk Sidon serta Ahlab, Aksid, Helba, Afek dan Rehob. Ya. Suku Asyer tidak menghalau. Ayat 32 dilanjutkan, sehingga orang Asyer itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, penduduk asli di negeri itu, sebab orang-orang itu tidak dihalaunya. Bapak Ibu saudara sekalian, ternyata satu kota, satu daerah yang bernama Afek itu adalah termasuk bagian Israel sebenarnya. Tetapi mereka tidak tuntas. Mereka tidak menghalau orang-orang yang ada di Afek itu. Jadi yang terjadi sebenarnya orang Israel atau suku Asyer dari Israel ini tidak menuntaskan tugasnya. Afek ternyata tetap merupakan PR yang belum rampung, PR yang belum selesai. Nah, bahkan di sini dikatakan suku Asyer tidak menghalau. Suku Asyer diam saja. Tidak menuntaskan PR-nya, tidak menuntaskan jatahnya, tidak menyelesaikan bagiannya. Dan bahkan dikatakan sehingga orang Asyer itu diam.
mereka diam. Mereka nggak berbuat apa-apa, dibiarkan saja. Saya pelajari kisah ini menggambarkan mengenai kepasifan, ya, pasif atau diam. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mayoritas, ya, jemaat kita yang semua ini yang barangkali mendengar Bapak ini juga kebanyakan orang Jawa, ya. Budaya Jawa itu yang mayoritas itu budaya sungkan, pekewo, sing penting rukun, itu kita pegang erat-erat. Nah, sehingga ketika kita dipimpin Tuhan untuk berkata, untuk bertindak, untuk berbuat yang kita tahu bahwa ini nanti kalau diteruskan akan berisiko geger. Kadang kita menghindar, kita diam, kita pasif. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, afek ini menggambarkan kepasifan, kediaman. Ya. Beberapa waktu yang lalu anak saya main dengan barang-barang di dapur. Secara khusus dia sendok-sendok gula, ya, ada gula itu, ada gula, toples ada gula, dan ternyata dia jatuhkan gula itu. Ketika itu dia sendiri di dapur, kami ada di depan, saya sedang baca kitab, yang main-main di dapur sendirian, dan memang saya dengar sama kotak gitu. Nah, tapi saya nggak terlalu mikir ini apa. Coba saya lihat dia sibuk, saya dengar dia ambil sapu yang dicandal dan sebagainya. Kemudian ketika saya cek ke belakang sebenarnya apa yang terjadi, kok lantainya keras. Saya tahu ternyata tutup gula terbuka dan ternyata anak saya menumpahkan beberapa gula. Saya panggil anak saya tanya, apa kamu jatuhkan gula? Apa kamu tumpahkan gula? Enggak ya, enggak. Nah ini gula yang jatuh ini apa? Bukan aku. Bapak Ibu, saya langsung ambil sapu, saya pukulkan ke pantatnya. Saya hukum anak saya. Nangis, memang nangis. Nangis bermenit-menit, ya. Setelah dia selesai nangis, saya dudukkan dia. Saya katakan, saya tidak marah soal gula yang tumpah. Ambil gula tumpah itu hal yang wajar. Semua orang, saya pun yang segede ini pun juga kadang seperti itu, tumpah. Tapi saya hukum dia karena dia bohong. Dia nggak mau jujur, dia nggak mau ngaku, dia menutupi kesalahannya dengan kebohongan. Itu yang saya tidak biarkan. Saya tidak boleh diam ketika anak saya bohong. Saya harus arahkan, saya harus jelaskan bahwa bohong dosa. Kalau soal menumpahkan itu hal yang wajar, semua orang pernah salah. Tetapi kalau salah ditutupi dengan kebohongan, itu sudah dosa. Saya arahkan, saya jelaskan bahwa ayah nggak marah soal kamu makan gula, asalkan nggak tumpah, nggak apa-apa. Bahkan kalau tumpah pun kamu bilang maaf, ayah akan maafkan. Tetapi karena kamu bohong, ayah hukum. Bapak Ibu, sifat bohong ini kalau didiamkan, kita tahu ini kalau dibiarkan, ini seperti afek akhirnya. Afek ini gambaran kita tahu salah, didiamkan. Kita pasif, kita membiarkan saja. Ini tandanya kita sedang berurusan dengan afek. Memang rasanya nggak tega, nggak tegel. Namanya orang tua menghukum, gepok, ya, memukul anak itu rasanya juga nggak enak. Tetapi ini harus, karena ini afek yang harus dibereskan, harus diusir. Saya seringkali mengalami perasaan-perasaan seperti itu. Terkadang ketika saya berkhotbah, ketika saya sadar bahwa ini kalau saya khotbahkan ini menyinggung A, menyinggung B. Ketika saya bicara soal uang, saya menyinggung soal persepuluhan. Saya bicara soal memberi bagi pekerja Tuhan atau berbagi kasih.
Kadang saya merasa ini nggak enak mesakne, lagi nggak mudah zamannya, ekonominya lagi sulit, ekonominya lagi susah, krisis seperti ini. Terkadang hati saya berkata, ya wis lah ben rapopo, engko berkati Gusti lek enak dhewe. Nanti juga pasti akan tahu, sadar sendiri, nanti akan ngerti dengan sendirinya. Itu artinya Bapak Ibu, saya gara-gara kekewo, saya diam, saya nggak ngomong, itu artinya saya sedang memelihara afek. Saya tidak mengusir afek. Saya harus tuntaskan tanggung jawab saya. Saya harus katakan. Sekali lagi, afek ini bicara soal karakter, bisa sifat, atau bahkan bisa pergaulan, atau apapun yang sebenarnya kita tahu ini salah. Kalau diterus-teruskan ini salah, harus segera dihalau. Jangan didiamkan. Jangan didiamkan. Kemudian yang kedua, afek itu bicara tentang apa? 1 Raja-Raja 20. Kita melihat 1 Raja-Raja 20 ayat 26. 1 Raja-Raja 20 ayat 26, saya tampilkan. 1 Raja-Raja 20 ayat 26. Dalam tahun yang berikutnya, Ben-Hadad memeriksa barisan orang Aram, lalu ia maju ke Afek untuk berperang melawan orang Israel. Saya langsung akan meloncat ke ayat yang ke-30. Ayat 30 dikatakan, orang-orang yang masih tinggal melarikan diri ke Afek, ke dalam kota, tetapi temboknya roboh menimpa ke-27.000 orang yang masih tinggal itu. Sementara itu Ben-Hadad melarikan diri dan masuk ke kota dan bersembunyi dari satu kamar ke kamar yang lain. Lalu berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, ketahuilah kami telah mendengar bahwa raja-raja kaum Israel itu adalah raja-raja pemurah. Marilah kita menaruh kain kabung pada pinggang kita dan tali pada kepala kita, dan dengan demikian keluar menghadap raja Israel, barangkali ia akan menyelamatkan nyawamu. Ayat 32, lalu mereka melilitkan kain kabung pada pinggang mereka dan tali pada kepala mereka. Kemudian mereka pergi menghadap raja Israel sambil berkata, hambamu Ben-Hadad berkata, kiranya Tuanku membiarkan aku hidup. Jawabnya, masih hidupkah dia? Dia saudaraku. Orang-orang itu menganggap hal itu sebagai tanda yang baik. Maka segeralah mereka berpegang pada perkataannya itu, lalu berkata, memang saudaramu Ben-Hadad. Sesudah itu berkatalah Ahab, pergilah, ambil dia. Jadi keluarlah Ben-Hadad mendapatkan dia, lalu diajak naik ke atas kereta. Kata Ben-Hadad kepadanya, kota-kota yang telah diambil bapakku dari pihak bapamu akan kukembalikan. Engkau boleh juga membuat pasar bagimu di Damsyik, seperti yang dibuat bapakku di Samaria. Dan aku sendiri, kata Ahab, akan membiarkan engkau pergi dengan perjanjian. Lalu ia mengatakan perjanjian dengan dia dan membiarkannya pergi. Ini bagi saya, apa yang dibuat Ahab ini kayak kebangetan, Bapak Ibu. Tuhan sudah memerintahkan kamu berperang melawan Ben-Hadad dan akan menang di Afek. Ben-Hadad harus dibunuh. Tetapi ini bukan dibunuh, malah dirangkul, diajak naik ke atas kereta, diajak ngobrol-ngobrol, rembukan dan berkata, kamu dulurku, kamu sahabatku, kamu saudaraku, aku membiarkan engkau pergi dengan perjanjian. Ini terjadi di mana? Di Afek. Terjadinya di Afek. Sebuah kompromi yang terjadi. Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan jelas tidak suka kalau kita melanggar perintahnya hanya dengan alasan pengen damai, tenang, rasa gegeran, ya nggak usah debat, biar nggak dimusuhi. Afek itu terjadi seperti itu. Gara-gara niat untuk kompromi, nggak pengen teruskan debat, nggak pengen teruskan perang, akhirnya Ahab dan Ben-Hadad join, rangkul-rangkulan, mengikat perjanjian demi alasan kemanusiaan dan persaudaraan. Di situ Afek menjelaskan kompromi yang dibuat oleh Ahab.
Bapak Ibu, baru-baru ini saya mendapatkan satu akronim atau singkatan LURIK, ya. LURIK, motif baju Jawa yang biasanya dipakai oleh abdi, ya, pelayan. LURIK itu ada yang menyingkatnya, akronimnya dengan kata lurus dan ikhlas. Lurus, tegas sebagai abdi. Kalau dikatakan ayo A, tidak usah A, B, C, D, dikembangkan A kuadrat, enggak, ayo A. Belajar sebagai menghormati Tuhan, abdi Tuhan, tulus, lurus, dan ikhlas dengan segala resiko ketaatan, termasuk ketika kita harus kehilangan kenyamanan gara-gara kita lurus di hadapan Tuhan. Kadang kita gegeran, kadang kita debat, tidak apa-apa. Belajar untuk kita ikhlas. Ini bagian dari memikul salib. Ikut Tuhan itu kadang ada mudahnya, kadang ada nggak enaknya. Siap resiko seperti ini. Gak selalu ikut Tuhan itu berkat saja. Ingat, ikut Tuhan itu juga ada kalanya salib. Dan kalau di afek terjadi kita kompromi, kita nggak berani pikul salib. Hati-hati. Bapak Ibu, belajar jangan kompromi. Yang ketiga, di afek apa yang terjadi? 1 Samuel 4 ayat 1. 1 Samuel 4 ayat 1. Apa yang terjadi di sana? Kita perhatikan. Dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer, sedang orang Filistin berkemah di Afek. Bapak Ibu, kisah ini Anda bisa cek nanti sendiri. Ujung-ujungnya dari perikop ini adalah tabut Tuhan hilang. Tabut Tuhan direbut oleh orang Filistin. Itu terjadi di Afek. Kenapa demikian? Karena peperangan orang Israel dipimpin oleh yang namanya Hofni dan Pinehas, pemimpin yang sama sekali tidak menghormati Tuhan, pemimpin yang main-main sembarangan dengan Tuhan. Akhirnya tabut Tuhan hilang. Dan kalau kita kehilangan tabut Tuhan, tabut itu gambaran mengenai hadirat Tuhan, sudah habis. Bapak Ibu saudara sekalian, Afek tempat Israel kehilangan tabut karena hidup dipimpin oleh Hofni dan Pinehas yang tidak menghormati Tuhan. Sekali lagi saya ulang, Afek adalah gambaran yang pertama tadi, diam atau kepasifan. Kita membiarkan, mengizinkan, bahkan tidak menghalau hal-hal yang berujung pada dosa. Yang kedua, Afek itu tentang kompromi. Hanya demi damai, tenang, gak gegeran kita kompromi. Tugas dari Tuhan, firman Tuhan kita toleransi demi kekewosukan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kekeluargaan. Yang ketiga, Afek bicara soal hilangnya hadirat Tuhan karena tidak menghormati Tuhan. Bapak Ibu, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, ketika tadi di ayat 17 dua raja-raja yang awal janji Tuhan kepada Yoas, 2 Raja-Raja 13 ayat 17 bahwa dia akan mengalami kemenangan di Afek. Di Afek terjadi penuntasan kemenangan. Bapak Ibu saudara sekalian, ketika saya merenungkan sungguh-sungguh bagian firman Tuhan ini, ternyata Afek itu adalah gambaran diri kita. Sejatinya kita ini orang-orang yang gak pernah tuntas, susah untuk beres. Ada yang ngomong beres dengan diri sendiri, susah. Karena apa? Masih daging, masih duniawi, pikiran kita masih egoisme, masih duniawi, masih kotor. Kita selalu kompromi, kita selalu nilai-nilai, kita selalu tiba-tiba mengikut Tuhan gak senang banget. Ini kekiran, ini putra gak suka dengan selera aku. Nah, ini kita. Afek itu kita sendiri. Kita akan susah menuntaskan Afek. Bapak Ibu,
siapa yang akan menuntaskan Afek? Satu pribadi, hanya Kristus yang tersalib, Kristus yang di atas kayu salib. Di atas kayu salib Tuhan suruhkan tetelestai, artinya sudah selesai, artinya sudah tuntas, sudah lunas. Tuhan Yesus yang tuntaskan Afek kita. Semakin kita berusaha untuk beres, karena kita akan semakin menyadari ternyata hidup ini bobroknya minta ampun. Semakin kita berusaha untuk hidup bersih, semakin kita menyadari betapa kotornya kecenderungan hati ini. Siapa yang sanggup menuntaskan hidup kita? Tuhan Yesus. Karena di atas kayu salib Tuhan katakan tetelestai, sudah selesai, sudah tuntas. Kiranya hati kita semakin terarah pada salib Kristus, karena hanya Tuhan yang sanggup membereskan Afek kita. Hanya Tuhan yang sanggup menuntaskan ketidakberesan kita. Kiranya makin hari Tuhan menjadi pusat dalam hidup kita. Makin hari makin kita terarah pada salib Kristus. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari jemaat sekalian, kita tutup kepala, kita berdoa. Saya mengundang semua bisa bangkit berdiri. Kita akan persiapkan hati kita juga untuk perjamuan Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu. Firman Tuhan yang mengajarkan kami tentang Afek, anak panah kemenangan yang Tuhan berikan. Dan ternyata anak panah kemenangan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus yang menjadi penuntasan kami. Kami ini sungguh Tuhan jauh dari beres, jauh dari selesai, jauh dari tuntas Tuhan. Karena kami sadar betapa hidup kami ini jahat, sembrono, betapa hidup kami ini kotor, egois Tuhan. Tapi bersyukur Yesus Kristus adalah penuntasan kami. Yesus Kristus yang menyelesaikannya bagi kami. Saat ini Tuhan, kami rendahkan hidup kami. Kami mengakui segala dosa dan salah kami. Kami ini pribadi yang jahat, meskipun kami ada dalam anugerah, tetapi kadang kami ini berlaku jahat. Kami lebih memilih dosa Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami. Ampuni kotornya hati kami. Ampuni jahatnya segala pikiran maupun juga kebiasaan kami yang masih ada dalam dosa. Ampuni jika kata-kata kami kadang menyakiti orang-orang di sekitar kami, menyakiti keluarga kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan membereskan kami saat ini. Dan biarlah kami boleh diperkenankan memasuki dan menikmati perjamuan kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, ini kami mengakui dosa-dosa kami. Firman-Mu berkata, barang siapa mengaku dosa, maka Dia yang setia dan adil akan mengampuni dosa-dosanya. Ya Tuhan, kami datang padamu, kami jujur di hadapan-Mu, mohon belas kasihan-Mu. Kiranya kemurahan Tuhan turun atas kami. Tuhan memberkati kami. Tuhan memimpin kami untuk masuk dalam perjamuan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan syukur kepadamu. Haleluya, kami bersiap. Amin. Jemaat sekalian, silakan dipersiapkan untuk hosti dan juga jawab perjamuannya. Saya beri kesempatan, silakan untuk jadi persiapkan di depan masing-masing atau dipegang supaya kita bisa lancar dalam pelaksanaan perjamuan Tuhan. Baik, mari kita angkat roti di tangan kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, roti ini melambangkan tubuh anak domba Allah yang diserahkan untuk menanggung segala hidup kami. Firman Tuhan berkata, anak domba Allah mengangkut segala beban hidup kami, membereskan segala tanggungan yang sejatinya harus kami angkat.
Engkau angkat itu semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk tubuh-Mu yang Engkau serahkan bagi kami, untuk kasih dan pengorbanan yang menggantikan kami. Engkau angkut semuanya, Engkau tanggung hidup kami total. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus." Kita angkat cawan anggur dan kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, cawan ini melambangkan darah anak domba Allah yang dicurahkan untuk membersihkan kami, menguduskan kami. Dan oleh kuasa darah anak domba Allah ini yang kudus dan tak bercacat celah, kami dibenarkan, kami diampuni, dosa-dosa kami telah ditutupi, dituntaskan. Terima kasih Tuhan, oleh kuasa darah-Mu hidup kami diperbarui. Dengan iman pula kami juga percaya oleh kuasa bilur-bilur Tuhan, hidup kami dibereskan, diperbarui, disembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu untuk cawan yang melambangkan darah-Mu ini. Setelah itu yang mengambil cawan mengucap syukur, lalu berikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Ia berkata kepada mereka, "Inilah darah-Ku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus." Kita tunduk kepala. Bapa kami yang di surga, kembali kepada-Mu, berterima kasih baik untuk firman dan juga untuk perjamuan yang Tuhan berkenan kami ikuti. Perjamuan ini menegaskan perjanjian kekal ilahi, bahwa kami milik-Mu dan Tuhan adalah milik kami. Kami umat-Mu Tuhan, dan Engkau Tuhan Allah kami. Terima kasih Tuhan, terus ingatkan kami bahwa kami milik-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Waktu kembali saya serahkan kepada Ibu Pujian. Bapak Ibu Saudara, akan kami sampaikan pengumuman-pengumuman. Yang pertama, ibadah minggu depan masih menunggu instruksi dari pemerintah atau badan antar gereja. Yang kedua, persembahan bisa dikirim di rekening gereja atau langsung ke gereja. Yang ketiga, terima kasih untuk persembahan dan persepuluhan seluruh jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tetap protokol kesehatan dimanapun kita berada. Salam sehat dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup ibadah kita dengan menaikkan syafaat bagi negara kita Indonesia. Doa Yesus.
kami yang di Kerajaan Surga, kami bersyukur untuk rangkaian ibadah yang boleh kami ikuti bersama-sama, untuk persekutuan yang terjadi di dalam gereja Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami. Situasi pandemi yang tidak mudah ini kami imani pertolongan dan kemurahan Tuhan terjadi bagi bangsa kami, bagi kota kami Solo. Tuhan memberkati. Tuhan berkati bangsa kami Indonesia, para pemimpin kami diberkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan penanganan COVID, Tuhan berkati. Tenaga kesehatan Tuhan urapi, lindungi dalam nama Tuhan Yesus. Juga jemaat yang hari ini sakit, yang mengalami isolasi mandiri ataupun juga yang mengalami lockdown, Tuhan tolong berkati. Juga situasi ekonomi yang tidak mudah, kami imani berkat pertolongan Tuhan ajaib terjadi bagi setiap umat. Diberkati ya Tuhan seluruh keluarga kami. Tuhan jauhkan dari segala virus para bahaya. Tuhan menyertai senantiasa segala apa yang kami kerjakan. Meskipun hari-hari ke depan tidak mudah, tetapi penyertaan Tuhan selalu nyata. Itu yang menjadi iman kami, itu yang menjadi kekuatan penghiburan kami. Asalkan Tuhan menyertai, Tuhan pasti memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami angkat tangan kami kepada Tuhan. Kami terima berkat dan kemurahan pertolongan. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam anak Allah Tuhan kita Yesus Kristus, hikmat penyertaan serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menjadi milik saudara hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang berkat Tuhan bersama kita katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus